Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai untuk pengajaran malam hari ini tentang mesbah api asing. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali belajar lagi Tuhan, untuk mengenali kebenaran dan menghidupkannya di dalam-Mu ya Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami, kebaskan apapun yang bukan daripada Tuhan. Beri kami hikmat, pewahyuan, dan bukakan Tuhan setiap rahasia kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami boleh terus Tuhan diperlengkapi, disempurnakan Tuhan di dalam setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Taruh hikmat-Mu dan pengertian mata setiap kami ya Bapa, dan hati yang diperbarui oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, mesbah api asing yang pertama yang minggu Senin lalu ya saya sudah bagikan. Bagi saudara yang masih perlu untuk pendengar bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Dan ini saya akan sampaikan untuk yang season keduanya. Demikian firman Tuhan. Jadi gini, mesbah api asing. Apa itu mesbah api asing, saudara? Persembahan yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Dan kita akan baca sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah mesbah yang berkenan kepada Tuhan ya Bapak Ibu, di mana dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, saudara, persembahan hidup itu artinya persembahan yang terconnecting dengan Tuhan. Ya, artinya ada kehidupan roh Tuhan yang memimpin kita, menguasai kita. Jadi bukan roh yang di luar kebenaran Tuhan ya. Bukan roh kebenaran diri, bukan roh asing ya, tetapi roh kebenaran yang daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan dikatakan persembahan yang kudus. Yang kudus itu artinya yang murni ya, yang sejati, yang tulus ya. Jadi bukan punya motivasi yang lain. Semua yang dia lakukan itu adalah berangkat dari sebuah kesejatian hatinya ya untuk Tuhan. Bahkan dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti kalau persembahan kita tuh berkenan kepada Tuhan? Ya, tentu saudara kita juga harus lebih dahulu bergaul dengan Tuhan ya, bergaul dengan firman. Karena firman itu kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan berkenan, bahkan apa yang tidak berkenan kalau kita tidak membawa kehidupan kita itu bergaul dengan firman ya. Karena firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu terkasih, perhatikan di sini mempersembahkan tubuh kita. Istilahnya gini, kenapa dikatakan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup? Ya, artinya tubuh jiwa roh kita ketika kita datang kepada Tuhan mempersembahkan apapun saudara itu harus dengan roh kebenaran ya. Jadi saudara kasih roh kebenaran adalah firman Tuhan ya. Jadi tidak bisa gini, mulut kita memuji Tuhan tapi hati kita ini penuh dengan kemarahan, benci ya, penuh dengan segala kejahatan. Terus pikiran kita penuh dengan segala kelicikan, pikiran kita penuh dengan hal yang sia-sia ya. Jadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu artinya hidup dalam kebenaran roh Tuhan. Ya. Dikatakan yang kudus. Sekali lagi yang kudus bicara sesuatu yang murni, yang sejati, ya. Yang berkenan kepada Allah itu artinya yang disukai Tuhan. Dan dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak boleh memakai cara-cara dunia yang seringkali kompromi ya.
cara dunia yang seringkali dengan memakai kelicikan, cara-cara dunia yang seringkali, tidak menyertai hati yang takut akan Tuhan, ya. Cara-cara dunia itu banyak, ya. Semua bicara tentang hal-hal yang, eee, tidak murni, ya, tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita ini menjadi pribadi yang mempersembahkan kepada Tuhan dengan cara-cara dunia, saudara, itu seringkali membuat setiap apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu menjadi persembahan yang cemar, ya. Dan dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu. Saudara, pembaharan budi ini bicara akal pikiran kita, ya. Akal, cara kita berpikir, cara kita, merenungkan segala sesuatu. Nah, saudara, akal budi sekali lagi bicara tentang pemikiran yang diubahkan, tidak memakai pola pikir yang lama, saudara, ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, banyak orang itu, saudara, rohaninya sudah cukup cukup ya, secara usia rohaninya mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan bisa dikata 40 tahun. Tetapi faktanya, saudara, ya, pola pikirnya tidak berubah. Pola pikirnya masih hidup yang lama. Pola pikirnya masih kekanak-kanakan. Pola pikirnya tidak ada pertobatan. Nah, ini saudara, pola pikir yang tidak diubah, ya. Tapi kalau kita punya pola pikir yang berubah, dalam kita menyikapi masalah, dalam kita menyikapi pergumulan, bahkan dalam kita melewati setiap proses, saudara, pikiran kita itu akan bisa menangkap atau mengeluarkan reaksi-reaksi yang positif, ya, bukan yang negatif. Dan kalau kita itu diubahkan pola pikirnya, kita itu tidak kekanak-kanakan, saudara, ya. Tidak gampang untuk menghakimi apapun, tidak gampang untuk menyalahkan keadaan, bahkan tidak curiga dengan Tuhan. Ya, pola pikir orang yang mengalami pembaharuan itu, saudara, akan punya hikmat pengertian positif, ya, saudara, ya. Bahkan pemikirannya itu menjadi pemikiran yang selalu memacu kepada hal-hal yang membuat dia semakin dewasa. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang diubahkan, ya, saudara, ya. Tapi kalau sekali lagi yang sebaliknya tidak diubahkan, semua pikirannya tentang kejahatan, semua pikiran tentang hal yang negatif, semua pikiran tentang sia-sia, ya. Dan saudara, ketika pola pikir kita dirubah, maka kita ini akan bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Ya, saudara. Nanti akan saya lanjutkan lagi membahas tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan lewat kisah daripada tokoh-tokoh di Alkitab, ya, saudara, ya. Dan saudara, yang penting di sini ada juga berkenan kepada Tuhan, karena banyak orang itu tidak memusingkan apapun yang dia lakukan. Dia tidak terlalu memusingkan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting saya lakukan, yang penting saya, seperti contoh, saudara, ya, dalam misalkan beribadah. Yang penting saya itu ke gereja, setia, taat. Tapi contoh, beribadah suka terlambat. Beribadah nanti di ibadah suka main-main handphone. Nanti waktu ibadah ngobrol sendiri. Tapi dia merasa dia sudah setia dan sudah taat. Tapi kualitas ibadahnya tidak ada. Nah, ini saudara, ibadah yang tidak berkenan. Ya, dia cuma secara fisiknya saja. Bahkan saudara, banyak misalkan pemain-pemain musik, ya, saudara terkasih, ketika mereka melayani, mereka tidak punya persiapan di dalam doa, mereka cuma ya sekedar latihan, just untuk tahu aja lagunya apa dan oke, sama sekali tidak ada jam doa, apalagi mengandalkan Tuhan, tidak. Dan setelah mereka bermain musik, selesai tugas, ya, nah, mulai berganti waktunya season firman. Nah, pemain musik ini seringkali mereka meninggalkan tempat dengan tidak apa?
mendengarkan firman Tuhan. Mereka keluar, bahkan keluar area ibadah, mereka ngobrol di luar, bahkan maaf kata, saya pernah menemukan saudara, mereka rokokan saudara ya. Nah, waktu itu masih tahun-tahun berapa, saudara, tahun 2000 berapa ya, 2000 mungkin 2010 lah saudara ya, 2010, 2011 lah. Saya melihat mereka itu, saya nggak sengaja, saya lagi ke toilet, melihat tim musik ini, mereka ngobrol sambil rokokan. Aduh, langsung hati saya kayak, "Ya ampun Tuhan, mereka ini kok nggak takut akan Tuhan ya." Nah, dan mereka cuma menjadi pemain musik yang istilahnya tuh sifatnya bayaran ya. Mereka bukan imam-imam musik. Sama, Asyir juga seperti itu. Ketika mulai misalkan ibadah dimulai, mereka lagi pujian penyembahan, waktunya pujian penyembahan, mereka ngobrol di belakang. Bahkan ketika firman Tuhan, mereka ngobrol di belakang. Duduk di belakang, paling belakang ngobrol satu dengan yang lain. Bahkan ada yang main-main handphone, seperti itulah Saudara. Ya, ini persembahan-persembahan yang tidak berkenan, yaitu dimaksud api asing. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Ya, apa yang mereka melakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar buah daripada api asing atau persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini misalkan kita ambil contoh yaitu Kain, ya. Kain itu adalah pribadi yang punya kemarahan besar, ya. Bahkan ketika dia berniat untuk membunuh daripada adiknya Habel, Tuhan pun sempat menegurnya, tetapi justru dia semakin punya kemarahan yang merajalela dan ujungnya dia tetap dengan niatnya untuk membunuh Habel. Saudara, mari kita akan baca di sini buah daripada perbuatan Kain, saudara. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, buah daripada perbuatan Kain adalah dia mengalami yang namanya kutuk di dalam mencari pekerjaan, saudara ya, mencari nafkah atau mengalami kutuk di dalam setiap upayanya ya saudara ya. Ya. Jadi seperti orang berjeli lelah tapi selalu dapatnya itu minim gitu ya. Seperti mengerjakan tanah yang terkutuk. Ya. 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Dikatakan apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara, pengertian tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Berarti saudara sebelumnya diberkati. Ya. Tapi ketika dia punya akibat melakukan kejahatan terhadap Habel sampai dia membunuh bahkan dia melawan Tuhan, ujungnya dia mengalami kutuk di dalam mata pencariannya, ya, sampai berjeri lelah tapi dia tidak bisa menghasilkan yang terbaik. Saudara, mungkin ya, ini bukan perkara membunuh secara fisik, tapi artinya kalau di dalammu itu ada roh iri hati, ya, roh kemarahan, roh kebencian, dan ujungnya pasti ada yang namanya itu efeknya adalah ujungnya roh dendam. Nah, kalau roh-roh ini, spirit-spirit ini ada bergulir dalam kehidupan pribadi yang mengalami seperti ini, dia akan mengalami bersusah payah dalam pekerjaan, saudara. Apapun yang dikerjakan tidak pernah bisa membuat hasil yang terbaik. Karena apa? Kutuk sedang mengikat ya kehidupan orang-orang yang eh, terikat dengan kebencian, iri hati, ya, pemberontakan, dendam, saudara. Ya, ini roh Kain. Roh Kain itu kecenderungan adalah roh kemarahan, roh pemberontakan.
roh iri hati, ya, roh dendam, luka, ya saudara ya. Jadi ini saudara, bahkan orang yang suka berbantah, kalau diomongin apa selalu bantah, selalu bantah. Ini adalah pemberontakan saudara. Orang kalau punya ciri khas seperti ini, kerja juga banyak kebocoran saudara. Kalau dia bekerja sampai berpeluh, nggak pernah bisa menghasilkan yang maksimal. Karena apa? Spiritnya ini yang membuat dia mengalami yang namanya kebocoran-kebocoran seperti mengalami belalang pelahap, ya, seperti itu. Bahkan orang seperti ini akan menjadi seorang pelarian, artinya gini, kerja di sini nggak cocok, kerja itu nggak sukses, kerja jadi pindah-pindah terus, ya, pelarian, pengembara, ya. Dan biasanya orang seperti ini kenapa dia menjadi pengembara? Karena tidak bisa menerima sebuah didikan. Karena tidak pernah bisa menerima teguran, karena tidak pernah bisa dikendalikan, ya. Selalu tidak puas, ujungnya dia menjadi pengembara, ya. Dia berlari ke sana ke sini sama, misalkan ketika dididik di gereja, wah ketika dia tidak bisa menerima didikan, dia akan pindah gereja, cari gereja yang enak, cari gereja. Ujungnya dia menjadi orang yang terus menggembara di setiap tempat-tempat ibadah karena dia menganggap gereja ini tidak cocok, gereja itu tidak enak, gereja ini alah pokoknya seperti itulah saudara ya. Yaitu dalam ibadah, dalam pekerjaan juga sama. Di sini tidak cocok, di sana rasanya tidak enak, di sini kurang dan sebagainya. Ya. Jadi roh Kain itu kecenderungannya adalah roh kemarahan, pemberontakan, ya. Roh yang tidak pernah bisa terima teguran, saudara ya. Roh yang selalu ingin membunuh, ya. Saudara, sekali lagi, mungkin bukan membunuh secara fisik, tapi perkataannya itu setiap kali ngomong tuh pedes, nyakitin orang, ya, melemahkan orang lain. Itu namanya dikuasai dengan roh pembunuh, ya. Kalau orang itu bicaranya selalu pedes, nyakitin orang, nyelekit, nusuk, ya, itu namanya dia punya roh pembunuh, saudara. Ya, jadi dia tidak bisa ngomong yang baik-baik, dia tidak bisa ngomong yang positif, saudara ya. Jadi satu kata bisa bukan cuma melukai orang, tapi membunuh mentalnya orang. Ya, saudara hati-hati dengan orang-orang yang setiap kali satu kata itu bisa membunuh mental, bisa membunuh semangatnya, bisa menjatuhkan ya. Pasti orang-orang seperti ini punya roh apa namanya pemberontakan, kepahitan, kebencian dan dendam. Ya, pasti ada roh dendam dalam kehidupan orang-orang yang mulutnya seringkali berkata pedas, ya, seperti itu. Saudara, bagaimana dengan roh Saul? Ya, dalam 1 Samuel pasal yang ke-31 ayat yang keempat dan keenam. Ini roh Saul ya saudara. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Ya, ini bicara anak buah daripada Saul ya, prajuritnya. Mungkin juga orang yang apa namanya mendampingi Saul, saudara ajudan lah ya. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Nah, jadi Saul ketika anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh ketentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saudara, ini roh kematian, roh bunuh diri. Ya, saudara terkasih, roh Saul itu adalah roh yang selalu berargumen. Ya, ketika Samuel menegur Saul, saudara, selalu Saul itu punya alasan-alasan pembenaran diri. Ya, peristiwa Amalek, saudara ya. Pada saat itu Samuel menegur Saul, kenapa kamu tidak taat? Gitu ya. Saul adalah orang yang selalu mencari apa ya, sebuah kehormatan manusia, pencitraan, saudara ya. Ini spiritnya Saul.
Dan dia itu adalah orang yang takut ditolak manusia, takut ditinggalkan, ya. Sehingga dia itu karena ketakutannya, ya, takut kehilangan jabatan. Nah, Saudara, ini roh-roh yang takut kehilangan jabatan dan selalu mau ada di zona nyaman. Biasanya rohnya ini, Saudara, seringkali menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Kalau tadi roh Kain itu roh iri hati, ya, kebencian. Sukanya kalau lihat orang sukses, orang dipakai Tuhan tuh enggak suka. Hati-hati Saudara, jangan dianggap roh itu baik, Saudara ya. Kalau ada orang dipakai Tuhan, sukses, orang disenangi orang, dia enggak suka. Iri hati, benci ya. Kalau ada orang maju, dia benci. Nah, tapi kalau roh Saul ini beda lagi, Saudara. Roh yang selalu mencari peninggian, pemujaan ya. Orang yang suka dipuji-puji. Wah, kalau dipuji dia langsung rendah hati. Tapi begitu disentuh dengan yang namanya teguran, langsung Saudara marah, nggak terima. Ya, Saudara, ini roh Saul. Bahkan roh Saul itu selalu mengeluarkan yang namanya spirit pembenaran diri. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Ya, pembenaran diri. Dan Saul itu orang yang selalu menyalahkan orang lain. Ya, kalau tadi pembenaran diri, terus yang kedua suka cari kambing hitam. Oh, ini bukan salahku. Ini salahnya rakyat. Rakyat yang mau ambil, rakyat yang mau, rakyat yang begini. Nah, roh suka menyalahkan orang lain. Roh yang suka cuci tangan, ya, melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, Saudara terkasih, Saul juga orang yang ketika sudah ditegur sama Samuel, ya, bukannya bertobat, Saudara, tapi tetap Saudara menuntut Samuel untuk sebuah bagaimana Samuel harus memberi hormat kepadanya, kepada Saul, Saudara. Ya, artinya ini roh yang selalu melawan pemimpin. Nggak mau dengar nasihat pemimpin, nggak mau terima teguran pemimpin, tapi selalu melawan, ya. Dan ini juga tipikal orang yang terlalu egois, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya mau cari amannya dia, dan orang seperti ini tidak pernah bisa menerima teguran. Dan ujungnya Saudara, Saul ini mati sangat mengenaskan, Saudara ya. Mati bunuh diri istilahnya ya. Nah, Saudara, dikatakan jadi Saul dan ketiga anaknya mati. Artinya roh kematian ini terimpartasi kepada keturunan-keturunannya, kepada orang-orang yang terdekat ya. Di mana ketika orang ini mendekati orang-orang seperti ini spiritnya pasti akan tertular ya, terimpartasi. Makanya kan firman Tuhan bilang, ketika kau bergaul dengan orang yang pemarah, kau akan jadi pemarah. Ya. Hati-hati ketika kita bergaul, Saudara. Jangan sembarangan kita bergaul. Apalagi kalau kita bergaul sama orang yang suka pemarah, penggosip ya Saudara ya. Orang yang selalu cinta dengan dirinya sendiri ya Saudara. Itu pasti akan tertular spiritnya ya Saudara. Dan ujungnya Saul ini adalah dia mengalami kematian bersama anak-anaknya dalam waktu yang sama. Mungkin Saudara tidak mengalami secara fisik mati, tetapi artinya mati di sini, mati kehidupan rohnya dengan Tuhan. Misalkan contoh Saudara ya, kalau Saudara hidup dalam pemberontakan seperti Saul ini, suka pencitraan, suka lempar tanggung jawab, suka menyalahkan orang, dan selalu punya pembelaan diri, ya, mencari kehormatan manusia, mencari pengakuan, pengagungan manusia yang seperti inilah pokoknya Saudara ya. Kalau Saudara seperti itu, Saudara itu akan mengalami yang namanya
terputus dengan Roh Kudus, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan roh kebenaran dan buahnya adalah buah yang kasih, murah hati, ya, penguasaan diri, rendah hati dan sebagainya. 9 buah roh. Tapi kalau orang mengalami seperti roh Saul, tidak ada 9 buah rohnya, Saudara. Ya. Jadi lebih cenderung roh pemberontakannya, roh egonya, roh kebenaran diri, ya. Nah, Saudara, dikatakan sampai anak-anaknya dan semua orang bersama dia, tentara-tentaranya itu mengalami kematian. Ya, artinya kalau kita itu bergaul sama orang-orang yang tipikal seperti ini, kita akan menjadi orang yang mengalami kematian di dalam iman, ya, kematian tentang hadirat Tuhan, kematian tentang perkenanan Tuhan. Ya. Jadi ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan, tetapi rohmu tidak pernah bisa mengalami kemerdekaan. Rohmu tidak bisa mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Ya, rohnya itu akan terbelenggu. Saudara perhatikan begini, kalau sudah orang itu beribadah atau pelayanan, ya, mereka itu maunya buru-buru, itu sudah enggak sehat. Ya. Kok lama sih? Kok lama sih? Orang yang tidak bisa bertahan dalam hadirat Tuhan, itu rohnya sudah tidak sehat. Ya, imannya pasti sudah mengalami kelunturan, bahkan mengalami kematian. Bahkan orang seperti ini tidak punya hubungan dengan Tuhan, sekalipun dia melayani Tuhan. Ya, tapi bukan berarti berlama-lama, tidak juga, Saudara, ya. Nah, itulah roh yang daripada Saul, Saudara, ya. Jadi ujungnya, buahnya, Saudara, adalah kematian. Ya, kalau tadi Kain itu kerja apapun, semua gagal, semua bisnisnya enggak bisa, ada terobosan, Saudara, ya. Tapi kalau Saul ini adalah kehidupan yang mengalami nuraninya mati, Saudara, ya. Enggak punya hati nurani, ya seperti itulah, ya. Jadi biarpun dia melayani Tuhan, dia tetap dengan apa ya, hidupnya atau karakter-karakter yang tidak berubah, tetap temperamen, ya, tetap orang yang karakter-karakternya itu adalah karakter yang tidak mencerminkan anak Tuhan, ya, seperti itu. Tentang kesombongan, pemberontakan, ya, hidup itu kayak maunya sendiri, ya, mencintai keliaran, ya. Keliaran itu dalam tanda kutip, liar itu rohnya, tidak bisa terdidik, terlatih, ya, tidak bisa untuk dibentuk, Saudara. Jadi dia selalu lari sana, lompat, jadi kayak lompat-lompat, ibadah juga lari sana, lari sini, pokoknya yang dia suka, dia ibadah situ, dia enggak suka, dia terus jalan-jalan, dan orang seperti ini enggak bisa mengalami pertumbuhan. Ya, tidak pernah bisa mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya, itulah buah daripada kehidupan Saul, ya, bahkan sampai keturunan-keturunannya. Saudara, selanjutnya adalah roh Isabel. Roh Isabel ini adalah menceritakan di dalam 2 Raja-Raja, ya, Saudara, pasal 9 ayat 30 sampai 37. Saya tidak mungkin membacakan ini karena panjang, Saudara, tapi saya ingin menceritakan bagaimana buah kehidupan roh Isabel, ya. Roh Isabel ini roh apa sih? Ya, roh yang selalu dominan, Saudara, ya. Dia mau didengar tapi tidak mau mendengar, itu roh Isabel, Saudara. Dia mau orang mengendalikan orang tapi dia tidak bisa dikendalikan, ya. Dan roh Isabel itulah roh yang selalu mau menang sendiri, ya. Penguasa gitu, ya, seperti itu. Bahkan roh Isabel itu roh yang selalu merancangkan untuk apa? Kejatuhan orang lain. Roh Isabel itu roh yang selalu ingin, Saudara, ya, bukan cuma menjatuhkan orang lain, tapi bila perlu, ya, tidak ada orang yang menyaingi dia, ya, roh keserakahan, ya. Ya, kita baca, Saudara, ya, kronologi kematian Isabel. Ya. Kematian Isabel ini diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 9 30 sampai 37, nanti Saudara bisa baca sendiri, ya. Nah,
Kronologi kematian Isabel ya, Yehu mengambil alih sebagai raja setelah kematian Ahab. Yehu memerintahkan para nelayan Kasim Isabel untuk melemparkannya dari jendela. Ya, dalam kisah itu nanti ada cerita, saudara. Jadi Isabel ini dari buah kejahatannya, ujungnya dia mengalami semua ini, saudara. Ya, kematian itu sampai diinjak-injak kuda, bahkan darahnya berceceran, ya, seperti kayak darahnya itu seperti kayak muncrat, saudara, sampai ke dinding-dinding tembok, saudara ya. Ini serem, mengerikan, saudara ya. Sampai tubuhnya itu dimakan oleh anjing, ya. Sampai ketika mau dikuburkan itu tidak bisa didapati tubuh yang utuh, saudara. Yang tersisa adalah apa? Tulang-tulang kaki dan tangannya. Ya ini tulang tengkorak, kaki dan tangannya saja. Di tubuhnya enggak ada, saudara. Ya, ini mengerikan. Nah, saudara terkasih, sekali lagi, roh Isabel itu roh seperti apa? Roh yang suka menguasai, ya, roh yang suka menyiasati kejahatan. Jadi gini, orang seperti ini, roh Isabel ini adalah orang yang tidak pernah mau dididik, saudara. Tidak pernah bisa mendengar teguran, ya. Orang yang selalu kecenderungannya tuh mau menguasai. Ada roh keserakahan, kerakusan, ketamakan. Bahkan saudara, roh Isabel ini roh yang selalu saudara tidak ingin ada yang lain yang bisa menyaingi dia. Ya, seakan-akan hanya dia yang berkuasa, saudara ya. Saudara, roh Isabel ini roh jahat yang intinya itu saudara ya, selalu mulutnya ini suka memutarbalikkan fakta. Ya, nanti ceritanya apa dibalik, ceritanya apa dibalut. Ya, lidahnya ini penuh dengan kejahatan. Kalau Isabel itu saudara ya, yang sangat jahat itu lidah dan otaknya. Merancangkan, menyiasati kejahatan demi kejahatan. Itu roh Isabel. Ya, dan secara mulut dia itu selalu saudara mengancam, memfitnah, memutarbalikkan fakta, ya. Suka menjelekkan orang, suka nambahi omongan, saudara ya. Nah, suka gosip, ya, suka gosip. Dan selalu hatinya itu penuh dengan apa? Kecemburuan juga, ya. Roh Isabel ini tidak suka kalau ada orang lain bahagia, orang lain senang, orang lain diberkati, gitu ya. Dan yang keluar dari mulutnya selalu caci maki. Tapi roh Isabel ini roh yang kalau bicara tuh manis, tapi saudara di baliknya semua itu ada apa? Tipu daya kejahatan. Ya, roh Isabel ini kalau ngomong sama orang gitu saudara ya, lembut, manis, tapi di baliknya itu nusuk dan merancangkan banyak kejahatan. Ini saudara, selubung-selubung. Makanya ketika dia mati, matinya itu tragis. Dan biasanya orang-orang seperti ini saudara ya, kalau akhir hidupnya tuh suka ya di ruang ICU berlama-lama ya saudara ya, sakitnya suka nggak ketemu, kayak di apa ya, dipermainkan dengan roh jahat penyakitnya itu, saudara. Ngabisin uang ya, nanti biasanya ujungnya itu jadi kembang tempat tidur saudara. Susah mati karena apa? Mulut, hati, dan pikirannya seringkali merancangkan yang jahat. Tetapi selalu kelihatan manis saudara. Ini roh Isabel. Ya, kalau di hadapan orang, "Shalom," ya, di belakangnya langsung ngomongin ya, jelekin ya. Wah, pokoknya orang seperti ini hatinya seperti ular, Saudara ya, ular berbisa, ya. Serem, Saudara ya, makanya matinya jadi tragis. Dan biasanya kalau mati itu enggak langsung mati, Saudara ya, disiksa dulu, ya, sama setan disiksa. Kenapa? Kan menabur menuai, Saudara. Susah mati, penyakitnya banyak, ya. Lindu-lini ini, lindu-lindu itu, lindu-lindu pokoknya lina-lindu, Saudara, ya. Ya seperti itu ya. Biasanya yang sering diserang adalah tulang-tulangnya, ya, seperti itu. Suka enggak apa, badannya suka ya gampang lemah lah seperti itu, di usia-usia tertentu, ya. Dan biasanya orang seperti ini tuh matinya susah, Saudara, ya. Kalau sudah sakit itu bisa sampai berlama-lama di tempat tidur, saudara ya. Nah, seperti
Dan kalau dia orang seperti ini ya susah bertobat Saudara, ya. Semakin tua semakin susah bertobat, makanya matinya juga setengah mati Saudara, ya. Semakin tua semakin bikin apa Saudara, semakin bikin ngeselin orang, ya. Tambah tua tambah jahat otaknya Saudara, ya. Dan biasanya nanti buahnya tuh kalau mati susah, ya, seperti itu Saudara ya. Serem ya Saudara ya. Nah itulah Saudara ya. Nah Saudara, dan, dikatakan di sini juga waktu dia jatuh diinjak-injak oleh kuda ya, darahnya berceceran, tubuhnya dimakan oleh anjing. Wah, serem Saudara ya. Dan Saudara, penyebab kematian Isabel Saudara ya, ini Saudara suka mengambil alih sebagai raja setelah apa, satunya lagi penyebab-penyebab. Isabel adalah orang yang suka menolak pertobatan. Ya ini tadi saya bilang, tidak pernah bisa dinasehati. Kalau dinasehati, kalau sama orang yang dia respect ya, sama dia orang takut, dia bilang, iya, iya. Tapi setelah itu Saudara, dia itu seperti gini, akan ngomong ya, tidak akan aku selalu itu. Jadi dia itu hanya manis kepada orang yang dia respect Saudara. Dan ketika dinasehati pada orang dia respect, dia seperti setuju, tapi di hatinya tetap menyiasati yang jahat. Ya, ini orang seperti ini bukan cuma muka 2 lagi Saudara, mukanya 1000 nggak tahu lah ya. Saking jahatnya roh itu sampai waduh, ya serem Saudara kalau seperti orang seperti roh Isabel ini serem banget ya. Saya sering Saudara menemukan orang yang punya spirit seperti Isabel gini, manis kalau ngomong ya. Terus kalau sama orang yang dia tidak respect, dia anggap remeh, rendah, itu wajahnya juga serem, mulutnya juga jahat Saudara. Ya. Jadi orang seperti ini biasanya suka apa? Suka menindas. Ya. Kalau sama orang bisa ditekan, dia tekan sampai nggak berdaya. Wah, ketika dia itu dia puas. Nah ini Saudara, yang saya bilang tadi spiritnya terlalu jahat banget ya. Dia kalau nggak nekan orang, dia nggak akan lega Saudara. Ya. Siapa yang dia bisa peras, dia peras. Siapa yang dia bisa siksa hatinya, dia siksa. Siapa yang dia bisa gosipin, dia gosipin. Ya, Saudara ini hati-hati. Ya, bergaul sama orang seperti ini spiritnya bisa terimpartasi, Saudara. Ya. Dan dia suka menyebarkan penyembahan dewa Baal Israel. Artinya gini, dia itu Saudara penyembahan dewa Baal artinya punya Tuhan-Tuhan, artinya suka kompromi, Saudara ya. Jadi kalau dia beribadah itu penuh manipulasi. Ya, dalam pelayanan juga penuh manipulasi. Tidak sungguh-sungguh ibadah, tidak sungguh-sungguh pelayanan. Di balik apa yang dia lakukan selalu punya siasat yang buruk. Tidak bisa tulus. Ya, apa saja dia selalu mencari keuntungan dalam segi apapun. Jadi nggak mau rugi, Saudara. Ya, nah ini hati-hati, Saudara ya. Makanya dikatakan penyembahan dewa Baal. Ya, Baal itu apa, Saudara ya? Baal itu adalah roh jahat, ya. Dan roh Isabel itu suka mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, ya. Mempengaruhi orang untuk bergosip, Saudara ya. Kalau nggak gosip itu dia rasanya nggak puas. Kayak ada yang kurang dalam dirinya, Saudara ya. Dan selalu punya siasat-siasat yang jahat, ya. Dan roh Isabel ini roh dusta. Kemana-mana dusta, kemana-mana bermanipulasi, kemana-mana drama Korea, Saudara ya. Kemana-kemana ya, seperti itulah pokoknya ya. Nah, yang keempat itu tadi Saudara, roh membunuh ya. Kalau dia sudah punya keinginan, dia tidak peduli siapapun yang akan jadi korban, yang penting dia mencapai sebuah keinginan yang dia dapat, Saudara. Jadi orang seperti ini ya, kalau sudah punya keinginan, dia tidak peduli siapapun yang akan jadi tumbal korban, yang penting aku dapat apa yang kumau. Ya. Jadi Saudara ini lebih dari roh kompromi. Jadi Saudara bahkan dia mencari orang atau mangsa-mangsa untuk apa? Untuk menjadi tumbal demi kesukaannya dia, demi kesenangannya dia. Saudara, orang seperti ini spiritnya penuh dengan manipulasi.
dan banyak trik Saudara ya. Bahkan kalau nangis air matanya palsu, kebanyakan palsu Saudara, karena dia sudah menjadi habit yang seperti itu ya. Jadi mudah mengambil simpati orang dengan siasat-siasat yang jahat ya. Makanya Saudara orang seperti ini kalau mati ya sering kali saya katakan tadi ya, sama seperti orang yang terikat dengan okultisme, penyembah berhala, suka ke dukun-dukun ya Saudara ya. Nah, orang seperti ini biasanya, eee, susah ya, ujung-ujung hidupnya itu akan terseret dengan penyakit-penyakit ya Saudara ya, seperti itu. Nah nah, orang seperti ini biasanya di tengah-tengah, apa namanya, perhimpunan, perkumpulan, organisasi, atau apapun Saudara ya, selalu dia ini punya mata yang mengamat-ngamati untuk mencari mangsa. Siapa yang dia bisa tempel untuk dia ajak bergabung dalam segala kejahatannya, siasatnya, bahkan siapa yang bisa jadi korban, siapa yang bisa dimanfaatkan, dia tidak pernah membuat apapun lingkungan di mana dia ada itu tidak mencari keuntungan, ya. Jadi Saudara kasih, sekali lagi, roh Isabel ini roh yang sangat mengerikan, ya. Kemanapun orang seperti ini selalu jadi trouble, tidak pernah membawa damai sejahtera pada setiap orang. Kemanapun dia pergi, kepada siapa dia bergaul, ujungnya pasti nanti akan ribut, Saudara. Ya, kecuali kalau dia punya kepentingan, dia tempel, dia baik-baikin, Saudara ya, supaya apa? Setidaknya orang ini bisa dimanfaatkan untuk keperluannya. Nah, Saudara, serem sekali ya, Saudara ya. Jadi tidak ada tulus-tulusnya orang seperti ini. Sekarang ke roh Biliam, ya. Nah, kalau roh Biliam ini roh yang kompromi, kecenderungannya kompromi, Saudara ya. Kecenderungannya roh kompromi, kecenderungannya itu adalah cinta akan uang, harta, Saudara ya. Kecenderungannya adalah mencari zona nyaman, Saudara ya. Dan Saudara sorry ya Saudara ya. Jadi roh Biliam adalah roh yang selalu kompromi, ya. Yang penting dia nyaman, dia enak, Saudara ya, nggak peduli apapun itu. Bahkan orang seperti ini spiritnya Saudara, dia berani menjual nama. Maaf, orang-orang yang dekat dengan dia, mungkin senior, gembala, ya. Artinya roh Biliam itu orang yang tidak segan-segan menjual kehormatan, nama baik orang lain demi kepentingannya. Nah, Saudara, dan roh Biliam itu adalah roh yang cinta akan uang, ya. Bahkan Saudara, roh Biliam ini adalah roh yang kalau dia dikaruniai Tuhan dengan karunia dengan talenta, biasanya karunia atau talentanya suka dijual belikan, ya. Jadi dia pelayanan-pelayanan, dia selalu suka cari mangsa, Saudara. Siapa orang yang bisa dibacanya, Saudara ya, nanti ujungnya supaya orang itu tertarik sama dia dan ujungnya nanti di situ dia mulai apa? Menjual karunia, menjual nama Tuhan demi uang. Ya, demi supaya dia dikenal orang, demi dia juga bisa diterima orang, demi dia juga mendapatkan banyak keuntungan dalam berbagai cara. Ya. Dan Saudara dan orang seperti ini selalu suka mengarah kepada hal-hal yang religius tetapi ujungnya untuk menyesatkan orang. Contoh, saya mendengar suara Tuhan, saya mendapatkan pernyataan Tuhan, tapi semuanya itu, Saudara, hanya manipulasi. Ya. Dan ini biasanya banyak dilakukan orang-orang yang punya latar belakang indigo, Saudara ya. Supaya apa? Supaya dia juga dibilang orang yang hebat, ya. Orang yang bisa punya karunia. Nah, Saudara, akhir zaman ini yang seringkali dicari dan dikejar oleh anak-anak Tuhan. Ya, karena menganggap, "Oh, orang itu punya karunia. Tanya sama dia, berdoa sama dia."
Cari kehendak Tuhan. Ini bahaya saudara. Ya, kalau saudara mengejar kekristenan hanya cari nubuat karunia, saudara akan tersesat. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan hanya berorientasi di karunia dan nubuat, saudara akan tersesat. Sebagai anak Tuhan, orientasi kita itu adalah proses perjalanan dengan Tuhan. Proses pertobatan, proses pendewasaan. Bukan karunia, saudara. Karunia talenta itu hanya dampak efek dari setiap perjalanan kita lewati proses. Perjalanan kita karena melakukan firman Tuhan. Perjalanan kita karena kita taat dan mengasihi Tuhan. Ya, baru di situ nanti yang namanya karunia itu adalah akibat dari perjalanan kita yang berjalan bersama. Jadi kenapa orang-orang yang sepertinya dipakai dalam karunia, saudara, tetapi dia tidak punya pertobatan, ya. Ini pasti satu, saudara, orang yang punya latar belakang indigo. Yang kedua, orang-orang yang bergerak dalam penyesatan. Ya, dunianya selalu dunia kebohongan. Jadi kalau dia tidak di dunia kebohongan, dia tidak punya kehidupan. Dan orang seperti ini akan menjadi budak-budak roh-roh jahat. Ya, jadi saudara terkasih, hati-hati dengan yang namanya roh Biliam, saudara ya. Dan ujungnya roh Biliam ini mati, saudara ya, dengan kondisi yang di tengah-tengah peperangan, saudara ya. Jadi tidak terhormat. Ini nabi tapi mati tidak terhormat, saudara. Karena apa? Dia adalah nabi yang menjual karunia-karunia Tuhan. Nah, saudara terkasih, hati-hati ya di akhir zaman ini, khususnya bagi saudara yang merasa punya karunia dipakai Tuhan, jangan gampang-gampang, dikit-dikit ngomong, dapat dari Tuhan, saya mendapatkan pernyataan Tuhan, ya. Saudara, apapun yang kita dapat juga kita harus belajar menguji. Kedua, ketika kita itu mau menyampaikan sesuatu, ya, kita juga menguji motivasi, ya. Untuk apa aku menyatakan ini, menyampaikan ini, motivasiku apa? Saudara hati-hati, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita dari Tuhan, ya, kita pun sebetulnya nggak gampang-gampang, saudara, untuk merealisasikannya, mengaplikasikannya. Kita memastikan pertama itu harus diuji, apakah itu benar Tuhan. Kedua, kita harus tanya Tuhan, ini tujuannya apa ya Tuhan? Maksudnya apa? Tanya lagi sama Tuhan. Yang ketiga, bergerak bagaimana Tuhan. Jadi kalau karunia itu tidak digembar-gemborkan, saudara. Ya, yang namanya karunia itu kita nggak perlu pamer sama orang bahwa kita dipakai Tuhan, kita diurapi Tuhan, bahkan menceritakan ya dengan banyak hal ya. Kalau zaman sekarang tuh kan istilahnya diupload lah di Instagram supaya orang tahu wah kita dipakai Tuhan ya. Itu juga mencuri kemuliaan Tuhan sih saudara ya. Jadi hati-hatilah dengan spirit-spirit roh Biliam yang ujungnya itu tujuannya cuma apa saudara? Punya pencapaian tentang kepuasan, ya tentang materi, tentang jabatan saudara ya, tentang semua yang diinginkan di kedagingannya. Ya saudara ya, tentang kepuasan, ya tentang hawa nafsu seperti itu. Sekarang roh Gehasi. Roh Gehasi ini saudara, di mana pernah terjadi Gehasi ini ketika Naaman ya, menawarkan sesuatu kepada Elisa saudara ya, dan Elisa itu menolak pemberian daripada Naaman. Dan ketika Gehasi melihat Naaman ini menolak dan Gehasi ini menginginkan itu saudara. Ya. Jadi saudara, ini juga sama seperti roh Biliam. Dia kompromi saudara. Cuma saudara, bedanya apa roh Gehasi dengan roh Biliam? Ya. Kalau Biliam itu saudara
Dia menyalahgunakan karunia Tuhan, kepercayaan Tuhan. Menjual karunia-Nya untuk sebuah, eee, apa namanya, hartalah, ya, pengakuanlah, ya, kepuasan-kepuasan yang ada dalam jiwanya. Kalau Gehazi, dia itu saudara, mengorbankan pemimpinnya, nama baik pemimpin, nama baik orang-orang yang bersama dengan dia, hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau, saudara. Ya, jadi saudara, bahkan Gehazi ini berani mencemarkan nama Allah. Dia terlalu serakah, saudara ya. Bahkan saudara, Gehazi ini adalah orang-orang yang selalu ingin mencari keuntungan demi keuntungan. Ya, pokoknya yang penting itu untung, untung. Nah itu saudara ya, seperti ini. Dan sehingga Gehazi itu mengalami yang namanya kusta, ya, sampai hari akhirnya. Saudara, apa arti kusta rohani, saudara? Kusta rohani itu adalah orang yang eh, tetap percaya Tuhan, tetap ibadah, tetap pelayanan, tapi saudara, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak punya apa ya, eh, dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan, saudara. Bahkan di balik semua kesetiaannya, di balik semua pengorbanannya, sebetulnya dia menjual Tuhan untuk mencari sebuah keuntungan. Seperti itu, saudara. Ini mirip-mirip dengan Yudas, saudara. Ya, mirip-mirip dengan Yudas. Ya, tapi kalau Yudas itu lebih yang namanya cinta uang. Ya, tapi kalau Gehazi ini orang yang menginginkan ya, kayak orang tuh mungkin sudah lama miskin gitu ya, sudah lama susah lah, ini mumpung ada kesempatan ini ya sudahlah ya, kompromi-kompromi sedikit lah, enggak apa-apalah gitu ya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti ini contoh ya saudara, demi mencari uang ya saudara ya, demi mendapatkan uang ya, nanti dia bisa menjual dirinya. Saya ini lagi sakit, butuh dana untuk berobat, untuk seperti itu. Atau keluarganya atau anaknya atau siapa saudara, ketika dalam kesusahan itu malah diekspos saudara ya, supaya mencari dana-dana, bantuan-bantuan ya, supaya dikasihani orang ya, seperti itulah saudara. Ya, seperti itu. Cara dia mendapatkan berkat itu mencari belas kasih manusia dengan cara-cara yang salah, ya. Bahkan seperti menjual keluarganya, bahkan contohnya saudara ya, saya pernah menemukan gini, eee, kakek saya meninggal gitu ya, supaya apa? Bosnya itu apa saudara? Memberi sumbangan, padahal kakeknya sudah mati 5 tahun yang lalu, saudara. Satu kali ibunya sendiri yang meninggal, saudara, ya. Dia kirim, "Ibu saya meninggal," atau pas lagi sakit-sakit keras. Padahal uangnya bukan untuk membantu ibunya, saudara. Uangnya dia ambil, uangnya dia makan. Jadi kalau ada kesusahan-kesusahan, dia senang, saudara. Dia manfaatkan itu. Untuk apa? Mencari uang, mendapatkan uang. Ya, orang-orang seperti ini, saudara ya, mental-mental budak Mesir. Jadi kalau dia kesusahan tuh malah dia senang. Karena itu menjadi sarana ya, menjadi alat untuk dia mendapatkan uang atau mendapatkan pertolongan, ya. Ini sangat mengerikan, saudara ya. Nah, saudara terkasih, roh Gehazi ini bicara kusta rohani yang di mana saya tadi katakan kusta rohani itu adalah orang yang punya kecacatan secara roh. Arti gini, dia tidak peka, saudara, dia tidak punya belas kasih, ya, dia tidak punya pengertian, bahkan nuraninya ini saudara benar-benar nurani yang buta. Nah seperti itu. Ya. Bahkan roh Gehazi ini juga ujung-ujungnya juga roh dusta juga saudara. Ya. Jadi saudara kasih roh dusta itu banyak ya. Bisa roh Gehazi, bisa roh Beliam, ya, roh dusta. Rata-rata semua kejahatan-kejahatan itu pasti ada roh dustanya saudara ya. Nah sekarang roh Yudas saudara ya.
Di dalam Kisah pasal 1 ayat 18, Yudas memberi sebidang tanah dengan upah peraknya lalu jatuh, Saudara, terselungkup terselungkup dan di dalamnya dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, ini orang yang cinta uang. Cinta uang. Cinta uang mati, Saudara ya. Pokoknya uang, uang, uang. Otaknya itu cuma uang aja, Saudara ya. Jadi orang seperti ini tuh adalah orang yang biasanya pelit, kikir, Saudara ya. Apa-apa itu hitungan banget gitu, Saudara ya. Nah, biasanya orang seperti ini ya, itu tadi Saudara, buah hidupnya itu akan sangat mengerikan, Saudara. Nah, ini beda dengan yang tadi Isabel ya. Kalau Isabel itu menguasai ya, Saudara. Kalau Yudas ini intinya apa? Dia ini orang yang saking cinta uang sampai dia juga jual Tuhan. Nah, Saudara ya. Saudara terkasih, hati-hati dengan roh Yudas. Roh Yudas ini sama juga seperti Biliam, sama juga seperti Gehasi, Saudara. Cuma Saudara, roh Yudas ini adalah orang yang lebih kejam ya. Artinya lebih kejam itu dia itu apa namanya? Sampai berani menjual imannya kalau zaman sekarang ya. Yang penting saya kawin sama orang kaya. Yang penting saya naik jabatan. Ya udah saya jual iman saya seperti itu. Ya. Bisnis juga gitu. Yang penting cuannya banyak, ya. Saya nggak pedulilah, ya. Nah, yang penting itu selalu apa? Menghasilkan uang banyak, jabatan besar, ya. Bahkan zona nyaman, ya. Bahkan mendapatkan apa saja yang dia mau, ya. Bisa seperti mengorbankan imannya kepada Tuhan hanya untuk dapat pasangan hidup, hanya untuk dapat pekerjaan, jabatan, apapun Saudara. Intinya itu adalah uang. Nah, Saudara terkasih, saya mau cerita gini ya, banyak kejadian-kejadian di akhir zaman ini, api asing itu Saudara, sekali lagi bukan perkara Abinadab dan Abihu Saudara. Tapi api asing itu artinya adalah persembahan. Yang ketika kita bawa kepada Tuhan, tetapi sebetulnya bukan karena kehendak Tuhan. Termasuk di sini dalam banyak hal Saudara. Bisa dalam pelayanan, dunia sekuler, apapun Saudara. Tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah tanya Tuhan, bahkan contoh ya kalau gereja itu gini. Gereja akhir zaman, semua yang dipersiapkan bukan hasil daripada mereka duduk diam, pendoa-pendoanya duduk diam mencari kehendak Tuhan, Tuhan mau apa di tahun ini. Tapi semua program-program itu karena hasil otak atau keinginan manusia. Ya, itu gereja. Tidak lagi melibatkan Tuhan, tidak lagi bicara tentang maunya Tuhan, tidak lagi tentang visi Tuhan, tapi bagaimana gereja di akhir zaman ini hanya memperbesar Saudara kerajaan-kerajaan masing-masing. Ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ini jadi anak Tuhan yang tidak berjalan bersama Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam segi apapun, Saudara, ya. Kita ini juga sama, Saudara. Hidup kita tidak dituntun oleh Tuhan. Padahal kan firman Tuhan bilang, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal dan hidup di dalam aku. Tadi Roma 12 bahkan dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan. Artinya seluruh kehidupan kita ini sebetulnya sejujurnya semestinya sudah di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi banyak kita itu suka mau-maunya sendiri. Ya, suka liar Saudara ya, tidak berjalan bersama Tuhan. Nah, Saudara terkasih, apalagi kalau bicara tentang dunia rohani, gereja, pelayanan, ya. Kalau kita tidak lagi bergantung dengan Tuhan, tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, tidak lagi mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kita lebih cenderung kesembarangan, pokoknya semaunya. Nah, ini Saudara, ini semua api asing. Dan nanti efek-efeknya seperti tadi saya sudah bacakan contoh-contoh. Ya, seperti Saul itu kan hidup mau-maunya, ya. Pokoknya aku disuruh perang, memimpin perang, ya udah, tak pimpin dengan caraku sendiri. Nah, sama.
apapun yang dipercayakan pada diri saudara, kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan, saudara cuma berjalan dengan pikiran dan kemauanmu, ya ujungnya itu akan sama. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau ditarik garis dari semuanya itu adalah kematian secara roh. Ujungnya engkau itu tidak pernah mengerti musim, engkau tidak pernah mengerti kegerakan Tuhan, engkau tidak pernah bisa mengalami Tuhan secara nyata, apalagi saudara bergaul dengan Tuhan itu tidak akan pernah mungkin. Ya. Padahal kita ini saudara setiap hari harus hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan, harus mengalami Tuhan. Hidup kita apa kata Tuhan. Ya. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan itu kalau ada masalah, ada pergumulan, kecenderungannya lebih kejar pendeta daripada memutuskan untuk duduk sendiri, berdoa, tanya Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka selalu apa? Dikuasai dengan keinginan apa? Instan. Tidak mau sabar, tidak mau cari Tuhan, maunya cari yang gampang. Nah, tanpa sadar setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sudah membangun apa penyembahan-penyembahan berhala yang terlalu bergantung kepada hamba Tuhan, yang terlalu bergantung kepada manusia. Nah, itu saudara. Hati-hati saudara ya. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita ada masalah, ada pergumulan, ada apa. Jangan tiba-tiba kita ini langsung saudara. Dikit-dikit cari hamba Tuhan. Dikit-dikit cari pendeta. Tapi tidak mau apa? Duduk diam. Berdoa. Minta tanda Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Ini saudara membuat apa? Tuhan apa? Terabaikan. Menyingkirkan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Itulah penyembahan berhala, saudara. Itulah api asing. Ya, berapa banyak saudara gereja Tuhan, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan selalu membangun api asing. Menentukan semuanya berdasarkan kemauannya, berdasarkan kata orang, berdasarkan kata dunia, tapi tidak mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita ini tahu kebenaran, tapi kita itu tidak mau resiko, saudara, tidak mau resiko, takut ditolak orang, dihujat orang, tidak diterima orang. Nah, itu saudara, itu api asing. Mencari zona aman. Seperti siapa? Saul. Ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu sekuler maupun rohani, tapi kalau kita tuh selalu punya iri hati, kebencian, itu juga saudara api asing. Ya, ujungnya semua itu mengerikan, saudara. Hidup itu seperti berputar-putar, saudara, di padang gurun. Itu seperti dalam perbudakan, rohnya itu diperbudak. Rohnya dikendalikan sama roh jahat. Ya, contoh, kalau saudara punya ketakutan yang berlebihan, itu namanya roh saudara dikendalikan sama roh jahat. Saudara punya kekuatan yang berlebihan, itu saudara rohnya dikendalikan sama roh jahat. Tidak ada Tuhan dalam dirimu, tetapi apa? Roh jahat yang ada dalam diri saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita ini jadi orang yang memeriksa dalam jiwa dan roh kita. Adakah banyak selubung-selubung yang sedang mengkamiri ya, mengotori, memanipulasi kehidupan roh kita, kehidupan manusia roh kita, atau pertumbuhan manusia roh kita, atau kerohanian kita di dalam Tuhan. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memang manusia itu tidak sempurna ya. Tapi bukan berarti itu menjadi statement yang membuat kita nggak punya kemauan untuk berubah. Tidak mau berjuang untuk terus disempurnakan. Ya. Jadi jangan memakai statement-statement yang ujungnya itu seperti engkau membuat tembok untuk Tuhan tidak bergerak. Ya. Jangan memperbesar statement-statement yang membuat engkau tidak bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Salah satunya adalah ya kita kan manusia biasa, masih punya kelemahan, masih gini. Ya memang, tapi bukan berarti kita tidak mengerjakan. Bukan berarti kita tidak berjuang untuk mengejar kebenaran Tuhan. Bukan berarti kita tidak berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan.
Ya. Karena sejujurnya bukan manusia itu tidak bisa, tapi manusia terlalu banyak alasan, manusia itu ujungnya juga malas, suka penundaan, dan ujungnya manusia suka memilih zona nyaman dan takut resiko-resiko terhadap orang-orang di sekelilingnya, terutama resiko tidak bisa diterima. Ya, karena kebenaran itu saudara seperti terang dan kegelapan itu tidak bisa menerima terang. Siapa kegelapan? Orang yang tidak hidup berjalan bersama Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia tidak berjalan sama Tuhan, dia adalah hamba kegelapan. Tidak menjamin orang rajin ibadah, rajin pelayanan. Selama dia tidak punya penguasaan diri, penundukan diri kepada firman Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan dan tidak punya buah roh, dia tidak berjalan dalam terang Tuhan. Karena saudara, atribut pelayanan, bungkus-bungkus rohani tidak bisa menjamin kita dalam perkenanan Tuhan. Ya, seringkali manusia itu kecenderungan adalah menjual Tuhan lewat banyak hal, saudara. Nah, itu yang dikatakan api-api asing. Saudara, sampai di sini saudara, ya, saya berharap saudara paham. Nah, saudara kita akan belajar di dalam Yeskel pasal yang ke-36. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, untuk apa Tuhan memberikan kita Roh Kudus tinggal di dalam kita? Untuk apa kita jadi orang yang diurapi Tuhan? Supaya apa, Bro? Roh Tuhan diberikan kepada kita supaya saudara, roh itu diam di dalam batin kita, ya. Dan ujungnya kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus menurut firman Tuhan, berjalan dalam aturan-aturan Tuhan. Ya, dikatakan dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Artinya ketetapan Tuhan itu semua sudah ditetapkan Tuhan, sudah diatur Tuhan, sudah disetting Tuhan. Ya, dikatakan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya secara global kita harus hidup di dalam setiap kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Apakah dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita putuskan apakah itu kehendak Tuhan, ya, saudara. Dan bagaimana dengan mezbah yang berkenan, saudara? Mezbah yang berkenan kita baca dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara perhatikan ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, nilai yang sangat kecil. Saudara, ayat yang ke-43. Ini perlu diperhatikan juga. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya. Saudara, ayat dipanggilnya murid-muridnya. Ya. Dan di sini Tuhan mengajarkan membuka kebenaran, ya. Membuka kedok-kedok manipulasi, Saudara, ya, di antara banyaknya orang yang memberi jumlah besar. Ya. Istilahnya Tuhan itu mengajarkan kepada murid-muridnya mendeteksi kebenaran di dalam jiwa dan roh, ya. Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa Tuhan berkata sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti? Ya, saudara terkasih. Ya, coba kalau saudara baca lagi di ayat 41. Dikatakan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak masukkan uang ke dalam peti. Yesus memperhatikan. Saudara, itu bicara mengamati, mendeteksi. Nah, ya. Jadi Yesus itu memperhatikan, lihat sikapnya orang-orang dalam mereka memberi itu sikapnya seperti apa, ya, saudara ya. Reaksinya seperti apa, cara mereka memberi itu seperti apa, spiritnya, hatinya itu dideteksi, saudara. Ya, dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah besar. Wah, harusnya kan Yesus senang, saudara ya. Wah, jumlah besar diberikan.
Tapi kenapa? Yesus tidak suka, saudara. Malah Yesus memperhatikan, saudara ya, janda miskin ini. Sampai dia harus panggil murid-muridnya. Istilahnya kalau gaya bahasanya seperti gini. Sini murid-muridku, tak bilangi. Ya, lihat orang-orang kaya itu, wah mungkin memberi segbuk. Wah amplopnya sampai tebal-tebal, sampai susah masukinnya. Tapi cara mereka memberi itu dengan kesombongan, keangkuhan. Mau dilihat orang, punya motivasi. Ya sepertilah saudara ya. Mau dilihat hebat. Tapi janda miskin ini dengan tertatih-tatih, saudara ya, dengan kondisi yang mungkin dia tuh lemah, saudara ya. Tapi yang Tuhan lihat bukan fisik kepada janda miskin ini, tapi hatinya punya semangat, ya, punya gairah. Kenapa saudara? Ayo kita baca 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya. Wow, memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, berarti sedikit pun tidak tersisa. Artinya saudara ya, janda ini memberi dengan iman, dengan percaya, dengan bersyukur, nggak khawatir. Nah, saudara terkasih, seringkali yang di dalam ini tidak terlihat, tapi spiritnya bisa tercium. Tapi gelagatnya saudara bisa tercium. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mezbah bicara sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam segala aspek. Ketika kita mempersembahkan, adakah hati kita ini menyertai persembahan tadi dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan? Atau sikap kita sombong, angkuh, bahkan diwarnai dengan buah-buah apa? Bukan buah roh, saudara. Buah-buah pencemaran dunia, buah-buah kedagingan, bukan buah roh. Buah-buah keangkuhan, saudara. Yang tanpa disadari atau juga disadari. Buah-buah tidak adanya pertobatan, kesombongan. Nah, saudara terkasih, mari kita ini mengoreksi diri, ya. Mungkin kita taat dengan menyertai ngomel, ya, bersungut-sungut, saudara, hitung-menghitung dengan Tuhan, ya, macam-macam, saudara. Selubung ini kalau dibedah di jiwa, terlalu banyak kegelapannya. Bagi orangnya apa? Yang tidak takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia adalah orang yang bergaul dengan firman, saudara. Dia pasti hidup, saudara, berpadan dengan firman dan pasti menghasilkan buah daripada pertobatan. Nah, saudara terkasih, inti dari semuanya itu adalah mezbah asing atau api asing adalah setiap apapun yang dipersembahkan tidak ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Tidak ada kaitannya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi semua kecenderungannya untuk dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saudara, untuk supaya dilihat manusia. Ya, untuk dilihat orang. Tapi tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mereka sebetulnya di dalam kehidupan jiwa dan rohnya diperbudak oleh roh-roh jahat. Ya, di dalam dirinya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Sehingga buahnya selalu membuahkan apa saudara? Kematian. Ya, semuanya kalau saya baca sampai dari contoh-contoh Saul, ya, contoh-contoh Biliam, contoh-contoh Gehasi, Yudas, itu kalau ditarik garis semua adalah kematian tentang hadirat dan perkenanan Tuhan. Terlempar dari hadirat Tuhan. Bahkan yang mengerikan saudara, Yudas dan Isabel. Di mana ketika mati sampai ususnya ya, perutnya semua sampai tumpah saudara ya. Isabel lebih lagi bukan cuma tumpah ya saudara, bukan cuma hancur, sampai dimakan anjing. Anjing bicara apa saudara? Roh kenajisan, roh yang sangat kotor. Kenapa? Hatinya sudah terlalu kotor. Jadi Bapak Ibu terkasih, betapa penting menjaga hati.
waspadai hati kita, berjaga-jaga tentang hati. Karena di dalam hati itu banyak kelicikan, ya, kalau kita tidak takut Tuhan. Tapi sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, hatinya akan dikuasai dengan apa, Saudara? Buah roh, ya. Ada kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Nah, sampai di sini Saudara, tolong Saudara buka kamera sebentar, ya. Saudara menangkap di sini apa yang sudah saya sampaikan? Kalau sudah menangkap, coba Saudara beri tangan seperti ini. Oke. Iya, puji Tuhan. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya sesuatu ya berkaitan dengan dunia roh atau spirit yang memanipulasi di dalam jiwa. Oh ya, Saudara, saya sampaikan juga. Semua dari kejahatan-kejahatan yang sudah saya sampaikan tentang tokoh-tokoh tadi semua, itu berakar daripada jiwa, ya, jiwa yang bermasalah yang tidak pernah dibereskan sampai tuntas, ya. Jadi itu ada akarnya, Saudara. Ya, tidak tiba-tiba seperti itu. Itu ada akarnya. Karena setiap pergumulannya, setiap masalahnya, dia tidak pernah membereskan dengan tuntas sehingga itu menimbun setiap kesakitan, setiap kemarahan, setiap luka dan ujungnya Saudara akar itu membuahkan apa? Buah-buah kejahatan, ya. Jadi Saudara terkasih, betapa pentingnya setiap masalah, pergumulan ya, harus diselesaikan. Jangan cuma, ya sudahlah, Saudara. Ujungnya itu akan mengerikan. Kalau kita tidak pernah membereskan setiap kecewa, kemarahan, kesalahpahaman, Saudara ya, itu akan tertimbun di bawah alam sadar, Saudara lagi. Apalagi kalau Saudara punya akses dasar roh penolakan dari kandungan, Saudara ya. Wah, ini akan membawa Saudara mengalami kutuk yang tidak akan pernah selesai. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Saudara, setiap masalah itu harus diselesaikan. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kau ingin mempersembahkan, datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu dan kau teringat sesuatu akan saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Tapi Saudara, banyak orang, bahkan hamba Tuhan tidak pernah melakukan firman ini. Dalam hal ini tidak pernah dilakukan. Biarpun ada masalah, ada problem, ada kesakitan, ada kecewa, mereka tetap enjoy, tetap melayani. Padahal itu Saudara, itu seperti apa? Racun Saudara ya. Seperti bom waktu yang ujungnya bisa membunuh banyak hal. Ya, seperti itu. Ya, saya memberikan waktu untuk bertanya jawab. Silakan.